Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para hadirin sahabat Iqra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian Al-Qur'an, Quran surat Al-Imran 174, maksudnya ayatnya 174. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari bersyukur kepada Allah, karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, pasti akan aku tambah, kata Allah, nikmat yang lebih melimpah. Tetapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, tunggulah azabku yang lebih menyakitkan. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang pandai bersyukur dan jauh atau berupaya menjauhi kufur nikmat. Mari sebelum kita mulai, kita membaca basmalah secara bisiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini ada nun sukun ketemu dengan qaf, ya. Ini bacaan ikhfa, ya. Ikhfa yang ausat, yang murni berdengung atau berengengang, ya. Agak dipanjangkan. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Coba. Bi ni'matin minallah. Nah, kalau mau disambung, ya, minallahi wa fadlil lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Coba. Minallahi wa fadlil lam yamsashum wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Wallahu dzu fadlin azim. Mari kita amati perkataannya. Fanqalabu, maka mereka kembali, bini'matin, dengan nikmat, min, dari Allah, ya Allah, wa fadlin, dan karunia, lam tidak, yamsashum, mereka mendapat, su'un, seburuk-buruk, wattaba'u, dan mereka mengikuti, ridwana, Allahi, Allah, wallahu, dan Allah, dzu,
mempunyai fadlin, karunia azim, yang besar. Maknanya ayat ini maksudnya seperti ini. Maka mereka itu kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah, ya. Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Nah, kemudian pada 175-nya, mari kita lanjutkan 175-nya, ya. Nun bertasydid juga mendobelkan huruf sambil berdengung, ya. Innama zalikumus syaitanu. Coba. Yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum. Awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wa khafuni in kuntum mu'minin. Di sini nun mati ketemu dengan kaf dibaca berdengung murni, ya. Kemudian dilanjutkan dengan mim ketemu dengan mim bertasydid. Perhatikan, ya, tulisannya berbeda kan? Ya. Ing berdengung, kuntum mu'minin. Coba ulangi. Kuntum mu'minin. Innama, sesungguhnya hanyalah, zalikum, asyaitan, syaitan, yukhawwifu, ia menakut-nakuti, awliya'ahu, pengikut-pengikutnya, fala, maka janganlah, takhafuhum, kamu takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum, jika kalian adalah, mu'minin, orang-orang yang beriman. Mari kita pahami bahwa ayat ini maksudnya seperti ini. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ini pernyataan Allah tuh jelas, simple, ya, pendek, padat, tapi bermakna, ya. Ayat yang jelas maksudnya. 176. Wala tahzunkal ladzina oh ya, perhatikan. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Coba. Wala yahzunkal ladzina
maksudnya begini, lai itu nun mati ketemu dengan ya, perhatikan, la yadurrullaha syai'a, coba, innahum la yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'alahum. Terus segitu dulu aja wis ya. Yaj'ala lahum gitu. Hadzan fil akhirati walahum azabun azim gitu coba. Akhirati walahum azabun azim. Ya, tanwin ketemu dengan ain dibacanya idhar, harus jelas. Azabun azim gitu coba. Azabun azim. Jangan sampai ada samar. Misalnya seperti ini. Walahum azabun azim, itu nggak boleh begitu ya. Tapi walahum azabun azim. Coba ulangi. Walahum azabun azim. Perhatikan. Wala dan janganlah. Yahzunka alladzina orang-orang yang yusari'una mereka bersegera fi di dalam al-kufri kekafiran innahum sesungguhnya mereka lan tidak dapat yadzurru memberi madarat Allah syai'a sedikit pun yuridullahu Allah menghendaki Allah bahwa tidak yaj'ala dia menjadikan lahum kepada mereka hadzan sesuatu fi di dalam al-akhirah akhirat walahum dan bagi mereka azabun siksa azim yang besar. Jadi maknanya ayat ini, dan janganlah engkau Muhammad, ini apa ya, objek penderitanya tuh Nabi Muhammad ya, diperintah dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Jadi tuh usah riweuh mikiran jama anu tadi nages menjadi pengikut kemudian kafir kembali ya. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah ya. Allah tidak akan memberi bagian atau pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang sangat besar ya. Jadi kita juga sama yang ngaji gitu ya, kita sudah berusaha mengajak, merayu, kemudian bagaimanalah memberi nasihat, memberi support, memberi motivasi, itu tetap kewajiban kita. Tetapi apabila nanti ternyata hidayah Allah tidak berpihak kepada mereka, itu bukan urusan kita. Artinya Allah tidak butuh ibadah mereka sebenarnya. Tapi kita punya kewajiban mengajak, memberi motivasi,
Hayu ngageuingkeun babaturan, ajak saudara, ajak teman, ajak istri, ya, ajak anak-anak kita. Tidak bisa datang di sini, mungkin ayo tadi seperti subscribe, ayo like, komen kepada pengajian-pengajian seperti ini. Ini sudah lebih mudah, ya. Jadi yang sibuk kemudian atau yang uzur karena sakit, karena berhalangan, mungkin bisa dengan cara nonton di channel YouTube Toha Putra Art, kemudian komen, memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan. Jadi nanti ada proses diskusi, ya. Ini teknologi digital ini sangat menguntungkan dalam proses dakwah, tergantung kita yang menggunakan alat ini, ya. Alat ini adalah handphone maksudnya, ya. Nah, sama seperti pisau, kalau dipegang oleh orang soleh, ya, pedang sekalipun yang tajam dipegang oleh orang yang soleh pasti untuk kemaslahatan, untuk menyembelih hewan kurban, ya, untuk berjihad melawan para kafir yang menyerang kita, ya. Tapi kalau pedang, kemudian apalagi itu yang carok itu apa ya, celurit, ya, kemudian senjata tajam yang lainnya, golok dan sebagainya, kalau dipakai oleh orang-orang yang tidak beradab, tidak beragama, atau mengaku beragama tetapi karakternya kayak binatang, digunakan contohnya oleh pertempuran atau tawuran atau apa namanya, yang sekarang kita sering lihat, pemandangan-pemandangan ada geng motor, ya, yang sampai senjatanya buat babat manusia, ya, buat membunuh manusia yang tidak berdosa. Nah, ini artinya pisau itu atau senjata tajam itu tergantung siapa yang pegangnya. Termasuk sekalipun ayat-ayat Allah, kalau dipegang oleh orang yang soleh, maka menjadi manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk pihak-pihak lain. Tapi kalau ayat dijual dengan harga murah oleh orang-orang yang dengan custom, dengan penampilan, ya, seperti ulama, tetapi dia menjadi abdinya penguasa yang namanya penguasa, kan ada penguasa yang baik dan penguasa yang buruk. Nah, custom atau yang berfashion seperti kayak ulama ini menjadi alat juga untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak menjadi hal-hal yang seperti itu, tetapi jadilah orang yang menggunakan ayat-ayat Allah ini untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan serta memberi manfaat kepada pihak-pihak lain. Maka penting kita belajar ngaji itu untuk memahami isi kandungan Al-Quran, meyakini dalam hati, iqrarun bilisan, ngaji seperti ini, ya, dengan ngaji. Kemudian setelah paham, hafal, mengerti, meyakini dengan baik, kemudian kita amalkan tuntunan-tuntunan Al-Quran ini di dalam kegiatan hidup sehari-hari, ya. Berarti sekarang ayat berapa? 177, ya. Perhatikan nunnya bertasjid, kemudian biasa tulisannya itu berbeda. Itu mengajarkan kepada kita di situ mendobelkan huruf nun dengan berdengung, ya, gunnah, ya. Innal ladzina tarawul kufra bil imani ladzina tarawul kufra bil imani. Nah, di sini nun mati ketemu dengan ya. Perhatikan Wito, ya, bukan lan ya durru tapi langsung masuk ke iya. La yadurrullaha syai'aw wa lahum azabun alim. Begitu coba. La yadurrullaha syai'aw wa lahum azabun alim. Mari perkataannya dikenali dulu, dihafalkan, ya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang istarawu
al-kufra bil imani. Al-kufra itu kekafiran. Ya, ulangi lagi. Istarawu, mereka membeli atau menukar ya maksudnya ya. Al-kufra, kekafiran, bil imani, dengan iman. Lan, tidak dapat, yadurru, mereka memberi madarat, Allah syai'an, sedikit pun, walahum, dan bagi mereka, azabun, siksa, alim, pedih. Jadi maksudnya ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, ya, sedikit pun tidak akan merugikan Allah, ya, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Ya. 178. Wala yahsabanna alladzina kafaru. Coba. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum. Coba. Numli lahum khairul la anfusihim. Khoya sukun fathah khoi, ya, ya itu sukun bunyinya i ya, bukan hoe tapi khoi ya. Khairul li anfusihim, innama numli lahum liyazdadu isma. Coba. Innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabum muhin. Coba. Jangan walahum, tapi hanya besar. Walahum, gitu ya. Walahum azabum muhin. Tidak juga, sebentar dulu, tidak juga begini. Walahum, di sininya betul ha besar, tapi pas di belakang karena kehabisan nafas tidak bisa mengolah jadi ha kecil. Pertamanya benar, misalnya begini. Walahum azabum muhin, itu hi-nya kecil, tetapi tetap harus konsisten sama bunyinya besarnya seperti ha yang pertama. Perhatikan, kenali ya. Walahum azabum muhin. Walahum azabum muhin. Nah, begitu ya. Jangan langsung walahum azabum muhin. Itu nggak boleh begitu ya. Tapi walahum azabum muhin. Coba sekali lagi. Walahum azabum muhin. Ya, bagus, makin bagus ya. Wala dan janganlah. Ya sabanna, menyangka. Alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir. Annama, bahwasanya. Numli,
kami memberi tangguh lahum kepada mereka khairun, jangan hoy tapi khairun, lebih baik, laang la apa lia itu lia liang fusihim, bagi diri mereka, innama sesungguhnya hanyalah, numli kami memberi tangguh, lahum kepada mereka, liyazdadu supaya mereka bertambah-tambah, isma dosa, walahum dan bagi mereka, azabun siksa, muhin yang menghinakan. Nah, ini mohon dipahami lagi ya. Coba dicermati ayat ini maksudnya seperti ini. Dan janganlah sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sering kita melihat ya di masyarakat, orang mardud, jahat, sombong, kemudian sering bikin ulah, sering bikin masalah, tapi awet panjang umur ya. Tapi kalau orang yang soleh, yang baik gitu ya, kok sering pada meninggalnya cepat atau tidak sampai sepuh gitu ya, tidak sampai anu. Nah, ini maksudnya ayat ini masuk di sini. Dan janganlah sekali-kali orang kafir, tadi kan orang yang betul-betul tidak sesuai dengan bingkai agama ya. Orang kafir itu yang tidak tersentuh oleh Islam. Orang yang tidak memahami Islam itu betul-betul mengira tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Kayak aku tukang minum jamu cindil curut, anak sing masih abang lep gitu ya, kan sesuatu yang haram misalnya itu ya. Saya kan jadi kuat panjang umur, coba itu ya kiai sing wudu terus, sing minum banyu putih matinya cepat. Nah, itu kan kadang-kadang ada orang yang sombong begitu ya. Orang yang menukar dengan kekafiran itu mengaku bahwa dia ditangguhkan umurnya itu lebih baik, dia menganggap seperti itu. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan, kami itu adalah Allah menisbatkan dirinya dengan sistem yang ada. Allah itu kan esa, makanya kalau mengatakan kami itu kan bentuk jamak. Kadang-kadang sering menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang tidak memahami Al-Quran ya. Kami di sini maksudnya Allah itu menghormati. Kami itu aku Allah, kemudian dibantu oleh para malaikat, kemudian dibantu juga oleh para nabi untuk apa? Menyampaikan kalam Allah yang namanya Al-Quran itu melalui malaikat Jibril, kemudian lewat nabi, kemudian diajarkan kepada umat manusia. Itulah disebut di situ sebagai dhamir Allah menjadi kami ya. Bukan kami itu ada Tuhan ayah di surga ya, kemudian ibunda Maryam Tuhan ibu ya, kemudian ada Rohul Kudus dan ada Yesus anak Allah. Itu bukan begitu, tapi kami itu adalah sistem ya yang melekat pada Allah ya. Jadi tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah ya, supaya hoyu semakin menyimpang, supaya besok betul-betul nanti akan dijebloskan ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan yang sangat menyakitkan ya, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Ini tadi ini ayat ini ya. Jadi kita jangan sering iri melihat tuh orang soleh kok matinya cepat gitu ya, kalau orang yang kafir kok pada panjang umur gitu ya. Nah, sekarang 179, perhatikan hurufnya ya. Maka Allahu liyadharul mu'minina. Coba. Maka Allahu liyadharul mu'minina
ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Coba. Ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Minat thayyib. Wa ma kana Allahu li. Ulangi lagi. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi. Segitu aja dulu. Coba silakan. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi man yasha. Walakinallaha yajtabi mir rusulihi man yasha. Fa'aminu billahi wa rusulihi. Coba. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Ya. Perhatikan perkataannya ma tidak. Kana adalah Allahu Allah ya liyadzara untuk membiarkan al-mu'minin orang-orang yang beriman ala atas ma apa yang antum kamu alaihi atasnya hatta sehingga yamiza dia membedakan al-khabitha yang buruk minat thayyib. Ini di split aja ya. Min dari at-thayyib baik, wama dan tidak, kana adalah Allahu Allah liyutli'akum untuk memperlihatkan kepadamu ala atas al-ghaibi yang gaib, walakinna akan tetapi Allah yajtabi dia memilih min dari rusulihi rasulnya man siapa yang yasha dia kehendaki. Fa'aminu maka berimanlah billahi kepada Allah wa rusulihi dan rasul-rasulnya wa in
Dan jika tu'minu kamu beriman, wa tattaqu dan kamu bertakwa, falakum maka bagimu ajrun pahala azim yang sangat besar. Nah, maksudnya seperti ini. Allah itu tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia Allah membedakan yang buruk dari yang baik, ya. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Nah, ini orang-orang yang sombong, yang suka mengaku pernah tahu setan yang dalam bentuk makhluk yang tidak punya punggung, misalnya kunti, ya, gandarwo yang katanya mengaku seperti pak gelemak hidung, gitu tanya. Ini hal-hal seperti ini sebenarnya ini Allah sendiri memberi keterangan, ya. Jadi setan itu bukan kayak kunti, kayak gandarwo yang digambarkan di film-film, ya, tetapi setan itu adalah orang yang betul-betul kerasukan karakter atau perilaku jin yang berpredikat setan, atau setan jin yang berpredikat setan itu yang bentuk aslinya. Nah, yang bentuk manusia memang ada, ya, orangnya wujudnya manusia tapi karakternya syaitonia, ya. Kemudian yang seton yang sesungguhnya itu apa? Yang selalu berbisik-bisik di dalam aliran dada, darahnya itu mengalir di dalam dada, di situ ada jantung, ya. Setiap detakan jantung itu langsung di dalam hati itu berbisik. Yang biasanya kita mau berbuat baik diarahkan supaya kita berbuat buruk. Yuwaswisu fi sudurinas. Itulah sesuatu yang gaib, yang setan yang dalam bentuk asli. Tapi kalau setan yang betul-betul berwujud manusia, ya kelihatan orang-orang yang suka mengajak kepada hal-hal keburukan. Apa dasar hukumnya, ya? Dalam Quran surat An-Nas, minal jinnati wan nas, ya. Jadi Allah memberikan gambaran setan itu ada yang bentuknya seperti manusia pada umumnya, ya, tetapi yang berkarakter setan, dan jin yang berkarakter setan yang asli yang berbisik-bisik di dalam dada manusia, yang yuwaswisu fi sudurinas. Maksud ayat ini seperti itu, ya. Jadi Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang sok pinter mengaku pernah melihat setan yang sebenarnya, ini berarti orang itu melebihi pernyataan Allah. Nah, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jadi Allah itu akan memilih salah satu manusia yang akan diangkat menjadi nabi dan rasulnya, ya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Jadi kalau Allah sudah menyatakan bahwa yang gaib itu hak Allah, kita nggak usah susah-susah pengen tahu bagaimana sih bentuknya jin, bagaimana bentuknya setan yang gaib-gaib seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti orang ini sudah menyelisihi fitrahnya sebagai manusia. Ya sudah, jangankan jin, ya. Kita saja ada hal-hal yang bersifat jasadrenik, kuman, bakteri, virus itu, ya. Padahal itu makhluk yang nyata, bukan gaib. Tetapi manusia diberi keterbatasan cara melihatnya. Kalau tidak dengan mikroskop, tidak bisa melihat bakteri. Ya sudah. Ya, kita berarti kalau dengan keilmuan, karena jasadrenik itu bukan yang gaib, ya, itu boleh dipelajari dengan cara pakai mikroskop, ya. Itu namanya ilmu. Sehingga kita ingat, ya, moto channel YouTube Toha Putra Art, marilah kita hidup berilmu supaya kita hidupnya dimudahkan, ya. Nah, bagaimana kita supaya bisa menikmati keindahan dunia ini, ya, supaya kita tuh hidupnya itu betul-betul merasa indah, merasa nikmat, ya, dibumbui dengan seni, tetapi seni yang manfaat, ya. Kemudian dibingkai pula dengan iman dan takwa tadi ini, ya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Karena kita konsekuensi logis
Kalau kita akan mendapatkan pahala yang besar, karena apa? Dengan bingkai iman dan takwa kita hidupnya semakin terarah. Bagaimana cara makan? Tidak boleh memasukkan makanan pakai tangan kiri. Sebelum makan harus bismillah dulu. Sesudah makan alhamdulillah. Memasukkan makanan tidak boleh yang haram-haram, tidak boleh yang syubhat, harus yang halal. Caranya pun dengan pengolahan yang baik dan benar, ya, supaya manfaat kepada kesehatan kita. Itulah dengan ilmu hidup kita jadi mudah, ya. Nah, ini yang terakhir, berarti 180, ya. Paham ya sampai di sini ya? Ya. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna, coba. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma yakhilu bakhilu bihi bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Wala dan janganlah yahsabanna. Di sini meskipun per kata tetap kalau ada nun bertasdid kita mendobelkan dengan berdengung, ya. Jadi supaya kita semakin paham cara membaca Quran yang baik, ya. Alladzina, dalnya agak dihempaskan udaranya. Dal besar. Alladzina. Di sini ada ba qalqalah, ya. Yabkhaluna. Berarti kan kayak di rem, ya. Yabkhaluna. Mereka kikir bima dan apa yang mohon maaf dengan apa gitu atahumu memberikan kepada mereka Allahu Allah min dari fadlihi karunianya huwa dia khairan baik lahum bagi mereka bal bahkan huwa dia sarun buruk lahum bagi mereka. Di sini sayutawwaquna akan dikalungkan ma apa yang bakhilu
mereka kikirkan bihi dengannya yauma pada hari itu al-qiyamah hari kiamat walillahi dan kepunyaan Allah mirasu segala warisan as-samawati langit wal ardi dan bumi wallahu dan Allah bima terhadap apa ta'malun kamu kerjakan khabir maha mengetahui. Nah, mari kita fahami ayat ini 180 ya. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya ini mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Misalnya dengan kikir beranggapan dia itu akan cepat kaya gitu ya. Maksudnya seperti itu. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang maksudnya harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat ya. Milik Allah lah warisan atau apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Demikian pengajian malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat pada para sahabat Iqra maksudnya ya. Marilah kita mungkin setelah ngaji di sini bisa juga membagikan ya, men-share kepada saudara-saudara kita ya, berbagi tentang pengajian ini kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, handai tolan atau teman sejawat ya, teman sepermainan, teman sealumni gitu ya, supaya kajian malam hari ini bisa menyebar kepada pihak-pihak lain dan bermanfaat tentunya. Semoga bisa mencerahkan proses berpikir yang berupa ilmu. Karena sesuai dengan moto Toha Putra Art ya, hidup dengan ilmu akan dimudahkan ya. Terus bagaimana cara membagikannya? Yang tidak bisa ceramah di atas podium gitu ya, tidak bisa khutbah karena belum punya kesempatan berkhutbah di masjid-masjid, di surau-surau, ya kita berbaginya dengan berbagi via WA ya, via Facebook, via Instagram ya. Berdakwah itu seperti itu bisa, malah lebih enak sekarang ada sosial media, lebih luas jangkauannya. Ini yang dimaksud seni di dalam hidup yang maslahat. Jadi seni itu tidak mesti harus kokoh. Tidak, yang namanya berdakwah ya harusnya di atas podium saja. Tidak. Kita ngaji sekarang, mentransfer kepada pihak-pihak lain, saudara, teman, handai tolan. Dengan apa? Berbagi share ya pada grup WA. Coba kalau kita pelajari, siapa teman yang satu SD, siapa teman yang satu SMP, siapa teman yang se-SMA, terus itu kita berbagi. Tidak boleh bosan, tidak boleh malu gitu ya. Karena apa? Itu adalah cara-cara berbagi kebaikan yang sangat mudah pada zaman modern seperti ini. Nah, dengan begitu nanti kita akan berdiskusi lewat sosial media ya. Ini maksudnya apa? Kok ada orang yang kikir nanti hartanya besok akan dikalungkan di akhirat? Itu maksudnya seperti apa? Nah, nanti akan timbul diskusi yang manfaat. Itulah seni yang manfaat ya. Bukan seni-seni yang banyak ditempeli atau dihinggapi oleh sesuatu yang syirik, tetapi seni yang membuat hidup kita menjadi semakin indah, banyak teman, banyak saudara ya, banyak handai tolan. Itu adalah seni berbagi ilmu yang manfaat. Nah, kemudian apabila kita selalu berusaha secara kuat dengan membingkai hidup kita, keluarga kita ya, dengan iman dan takwa, pasti hidup kita semakin terarah, pasti akhlak kita semakin baik, pasti kita itu berakhlakul karimah, senang ya, dan bisa menjadikan contoh tauladan bagi orang lain.
senang yang melihatnya. Si fulan orangnya sudah sibuk ya, padahal hidupnya pas-pasan, tapi kelihatannya tenang, rumah tangganya ayem, tentrem, rukun, damai, anak-anaknya pada soleh-solehah. Itulah kalau kita membingkai dengan iman dan takwa. Namun sebaliknya juga ada orang yang kaya, yang sibuk ya, kemudian waktunya sangat sempit untuk beraktivitas di bidang agama, tetapi dia selalu tetap menyimpan sebuah hobi, sebuah kesenangan, berbagi ilmu dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan bersedekah dengan hartanya, bisa bersedekah memberikan contoh terbaik di masyarakatnya ya. Kemudian ibadahnya dilihat oleh tetangga, oleh saudara-saudaranya selalu istiqomah, tidak pernah absen dalam sholat berjamaah di masjid ya, tidak pernah lupa dan merasa sibuk dengan istilah-istilah berangkat ke pengajian dan sebagainya. Atau yang tidak sempat pun mungkin selalu dia mengikuti kegiatan-kegiatan thalabul ilmi, mungkin lewat teknologi seperti kita lihat di YouTube, di TikTok. Yang dibuka apa? Bukan sesuatu yang madharat, tetapi sesuatu yang manfaat. Ngaji ilmu untuk memperkaya diri dengan keilmuan. Itulah sosok yang dikatakan orang yang betul-betul akan sukses di dunia dan insya Allah sukses di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bakal dipilih oleh Allah supaya hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Nah, sekali lagi, bagi para pemirsa yang sudah bersedekah, like, subscribe, komen, dan berbagi ilmu lewat share kepada teman-teman, kepada saudara, mari kita doakan semoga Allah melimpahkan pahala yang terbaik, pahala yang akan menyelamatkan kita semua besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,